Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang selalu menyertai kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu, untuk sukacita, kekuatan, dan segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 24 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shakespeare dalam bukunya Hamlet menuliskan kata-kata, baik peminjam maupun pemberi pinjaman seringkali kehilangan dirinya sendiri dan teman. Maksud dari kalimat ini adalah jangan meminjam dari teman atau memberi pinjaman kepada teman, karena ketika meminjam atau memberi pinjaman, maka uang dan teman justru akan hilang. Mungkin bagi sebagian orang kalimat ini benar, karena ada kenyataan bahwa pinjaman justru memisahkan jarak dalam pertemanan atau persahabatan. Oleh sebab yang meminjam lupa, sementara yang meminjamkan selalu ingat. Tapi bagaimanapun juga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bila kita mampu, maka kita tidak boleh menolak untuk memberikan pinjaman kepada saudara atau teman yang membutuhkan. Dalam Matius 5 ayat 42 di situ tertulis, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Berbicara tentang pinjaman, dalam Ulangan 24 ayat 6 ini tertulis satu prinsip yang Tuhan sampaikan, yaitu jangan mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Dengan kata lain, kalau memberikan pinjaman, jangan meminta barang jaminan atau gadai dengan cara yang tidak wajar, seperti misalnya dengan mengambil alat-alat berharga yang diperlukan untuk mata pencaharian. Sebagai contoh, misalnya, seorang pengemudi angkutan meminjam uang, lalu kendaraannya diminta sebagai gadaian. Tentu ini mematikan mata pencahariannya, dan sama saja dengan mengambil nyawanya sebagai gadai. Ia tidak akan bisa bekerja dan tidak akan mendapat penghasilan untuk mengembalikan pinjamannya. Selain itu, ia juga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rema dari ayat firman Tuhan ini adalah pentingnya integritas dalam hubungan kita dengan sesama kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebaikan, dan itu termasuk dalam urusan bisnis dan keuangan. Kita tidak boleh menipu atau merugikan orang lain dalam usaha kita untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan kita. Ada oknum-oknum tertentu yang meminjamkan dengan maksud menguasai dan merugikan orang lain. Ini adalah motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik ayat ini terkandung pesan agar kita memiliki belas kasihan kepada orang lain dan tidak membiarkan mereka dalam penderitaan. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar karena kita tidak punya sumber daya yang mencukupi, tapi kita dapat melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dengan memberikan perhatian dan kasih kepada sesama kita. Dalam Matius 22 ayat yang ke-39 di situ tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memanggil kita untuk diberkati dan menjadi berkat. Karena itu biarlah kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Harta tidak akan kita bawa mati, dan harta tidak akan berguna saat kita mati.
selama kita diberikan kepercayaan harta kekayaan, gunakanlah itu bagi hormat kemuliaan Tuhan, dan pakailah itu untuk menjadi manfaat bagi sesama kita. Biarlah dalam segala keberadaan kita, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan banyak orang diberkati lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkau Tuhan merindukan agar kami mengasihi sesama kami dan memperhatikan dengan empati, dengan belas kasihan, dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, mulai dari hal-hal yang kecil. Jamah hati kami supaya hati kami penuh dengan kasih-Mu, sehingga kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Bentuk kami terus ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna seperti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Tuntun kami selalu di jalan kebenaran-Mu, dan biarlah hidup kami ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kuasa mujizat Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing, dan juga berkati semua umat-Mu di mana saja berada. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa yang ada di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.